Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haraja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang pergi keluar untuk ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala fi sabilillah sampai dia balik lagi ke rumahnya. Semoga kita mendapat pahala fi sabilillah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sudah sewajibnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan salat isya berjamaah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya membacakan isi buku dari 1001 kisah teladan yang ditulis oleh Syekh Hani Al-Had, semoga Allah merahmati beliau. Judulnya Orang Pertama yang Diberi Putusan Keadilan pada Hari Kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia pertama yang diberi putusan keadilan di antara mereka pada hari kiamat adalah: pertama, orang yang meninggal dunia dalam peperangan. Dia dibawa ke hadapan Allah dan diberitahu akan nikmat karunia-Nya sehingga ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, karunia nikmat apakah itu? Ia menjawab, aku berperang di jalan Engkau hingga aku terbunuh. Allah menjawab, engkau berdusta, melainkan engkau berperang agar dikatakan bahwa fulan seorang kesatria. Fulan artinya perumpamaan nama orang. Dan telah benar-benar dikatakan demikian. Kemudian dia memberi perintah agar orang itu diseret hingga dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia dibawa ke hadapan Allah dan diberitahu akan nikmat karunia-Nya sehingga ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, karunia nikmat apakah itu? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran untuk engkau. Allah menjawab, engkau berdusta, melainkan engkau belajar untuk dikatakan bahwa fulan orang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran untuk dikatakan bahwa ia seorang qori, dan engkau benar-benar telah dikatakan demikian. Kemudian dia memberi perintah agar orang itu diseret hingga dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga yang diadili, orang yang diberi keluasan rezeki dan karunia dengan berbagai bentuk kekayaan. Ia dibawa ke hadapan Allah dan diberitahu akan nikmat karunia-Nya sehingga ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, karunia nikmat apakah itu? Ia menjawab, aku tidak membiarkan ada satu jalan pun untuk bersedekah yang engkau sukai, melainkan aku nafkahkan hartaku demi engkau. Allah menjawab, engkau berdusta, melainkan engkau melakukan itu agar dikatakan bahwa engkau seorang dermawan, dan engkau benar-benar telah dikatakan demikian. Kemudian dia memberikan perintah agar orang itu diseret hingga dicampakkan ke dalam api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, dari ketiga cerita ini, nah ini pelajaran bagi kita bahwa apabila kita beramal ibadah, yang pertama tadi dia berjihad, berperang, tapi dia niatnya bukan karena Allah. Dia mengharapkan orang memanggil dia orang kesatria. Nah, yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Nah, mungkin sekolahnya tinggi sampai doktor dan bahkan dia membaca Al-Qur'annya pun bagus. Namun ternyata niatnya hanya untuk dipuji orang bahwa dia orang yang berilmu tinggi dan lancar membaca Al-Qur'an, bukan niat karena Allah. Nah, yang ketiga,
orang yang diberi keleluasan rezeki, yaitu orang kaya, dan dia sebenarnya dermawan, suka bersedekah, setiap hari bersedekah, bahkan ada pembangunan masjid apapun dia bersedekah. Namun disayangkan Allah tidak menyukai hambanya yang ternyata di dalam hatinya terbesit bahwa dia ingin disebut seorang dermawan, dan itu sudah dia dapatkan. Akhirnya dia pun dicampakkan di neraka. Nah, namun mungkin ini pendapat saya, dari 3 orang ini, walaupun nanti ketiganya juga dimasukkan ke surga, hanya dia tidak bisa langsung masuk ke surga karena hati dia tidak ikhlas karena Allah, karena dia minta dipuji. Nah, jadi hati-hati lah kalau membantu orang, jangan minta dipuji. Oh, jangan ngomong, nah tuh aku tadi yang membantu. Nah, biar aja. Kalau sudah membantu orang, anggaplah seperti kita masuk ke dalam WC, beol, jangan dilihat lagi apa yang dikeluarkan di klosetnya itu. Lah, seperti itulah orang belajar ikhlas. Karena bila tidak dikeluarkan, kita juga sakit perut. Ya, demikian apa yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.